di bumi. Kalau 8 sudah sering. Taman Eden di surga, aku bilang. Bagaimana Pak Evangelis Raja? Siap Baik, materinya? Pak, jadi Oke. siap materinya. Baik. Oke, silakan Pak Raja. Boleh tampilkan slide-nya, Pak? Oke. Baik Pak, sebentar. Kisah Taman Eden. Nah, yang sering jadi perdebatan adalah kalimat kata Eden. Eden disamakan dengan surga. Eden disamakan dengan Firdaus. Eden disamakan dengan Taman Eden. Yang mana yang benar? Oke, mari kita bahas. Nah, pelafalan kata Eden dimulai dari kata Aleph, awal. Jadi segala sesuatu yang dari awal, Eden. Ya, Eden dari referensi TWOT. Nah, apa artinya di sana? Itu bicara tentang habitat pertama manusia. Manusia yang ditempatkan menjadi habitat pertama. Jadi kalau kata Eden adalah habitat pertama manusia, jadi tempat tinggal manusia, untuk dia ditentukan di awal di situ, maka sangat tidak mungkin Eden adalah sorga atau Eden ada di sorga. Nah, kemudian dari analisis kata Firdaus, apa yang menjadi pembedanya? Nah, sedangkan kata Firdaus di slide berikutnya, kalau kita lihat rujukan TWOT, ya TWOT di sana, maka berbicara tentang Firdaus adalah kebun atau taman. Nah, ini memang hampir mirip, ya Taman Eden dan Taman Firdaus mirip. Tetapi pemakaian kata Firdaus berbicara tentang situasi yang ada pada waktu itu di taman itu, yaitu keindahan taman itu, kedamaian taman itu, dan sesuatu yang menarik di taman itu, yang indah dari sisinya Allah. Kemudian slide berikutnya, analisa pemakaian kata surga, sehingga nanti kita bedakan nanti pada waktu kapan Allah ciptakan surga, pada waktu kapan Tuhan ciptakan langit dan bumi. Nah, pada waktu kapan sih pertama kali kata surga muncul? Kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, perhatikan kata langit, ada angka di sebelahnya, itu merujuk dari kamus BDD yang merujuk ke Strong, yang punya artian apa? Di slide itu saya jelaskan. Samayim berbicara tentang apa? Surga. Jadi jelas Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada perbedaan di mana langit dan bumi. Nah, kemudian rujukannya di Taman Eden, pada slide berikutnya Kejadian 2 ayat 8, Taman Eden terletak dekat dataran sungai Efrat dan Tigris. Bisa kita lihat itu dari analisa geologisnya. Nah, Allah menciptakan langit berbeda dengan Allah ciptakan bumi, ya. Kemudian kita masuk analisa gramatikal di slide berikutnya, ya. Nah, si penulis membagi riwayat penulisan itu dalam segmen-segmen kesastraan. Jadi dia sedang membayangkan. Kenapa? Dia tidak saksi mata. Ya, Musa bukan saksi mata, tetapi dia membayangkan apa yang Tuhan berikan dalam pikirannya, dan Allah izinkan setiap kata yang dipakai itu menjadi sebuah kebenaran, dan itulah iman kita. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, bicara tentang waktu yang terjadi di Taman Eden itu, ya kan? Nah, di Kejadian 1 ayat 3, memang waktu itu Tuhan belum ciptakan matahari. Tetapi kita tahu bahwa terang dari mana ada terang? Ya, terang Allah itu sendiri. Tetapi ketika merujuk kata ada waktu pagi, ada waktu siang, merujuk kata pada waktu pagi, pada waktu petang, itu berbicara tentang yom, keadaan bumi dalam 24 jam. Ya, diterjemahkan oleh Musa dalam situasi saat dia menuliskan itu, ada pagi, siang, dan petang, itu 24 jam kata Yom. Dan itu tidak bisa dibantahkan. Karena apa? Saya bilang tidak bisa dibantahkan. Memang terangnya dari Allah, dari firman Allah, tapi Allah sudah menciptakan waktu di situ. Ya, Allah menciptakan waktu di situ. Kemudian slide berikutnya, Eden. Nah, fakta Alkitab tentang Eden. Ya, di situ terdapat pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan. Memang betul. Dan kalau kita lihat faktanya, yang dijaga di sana adalah pohon kehidupan itu. Jadi tidak seluruh Taman Eden. Jadi sangat memungkinkan kita masih bisa menemukan bagian-bagian Taman Eden yang tidak ditutupi oleh kerup itu. Nah, lalu kemana dua sungai yang lain? Nah, makanya saya bilang, karena apa? Ada pergeseran geologi yang sampai sekarang peta dunia pun berubah setiap abad ke abad. Inilah jawaban saya mengenai fakta-fakta di Taman Eden itu juga. Kemudian, maka pernyataan saya, Eden berada di bumi dengan alasan lokasi Eden secara geografis memang belum bisa dipastikan karena perubahan fisik geografi bumi saat ini. Dan Kejadian 3:24, ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerup ini yang tadi saya katakan, jadi hanya bagian tertentu. Kemudian slide berikutnya yang terakhir, Taman Eden terletak di dataran sungai Efrat dan Tigris, itu masih bisa kita lihat sampai sekarang, ya. Karena tidak ada satupun catatan Alkitab mengatakan ada sungai Efrat di surga. Mungkin itu dia bagi saya. Oke, Bang. Silakan Bang Rudi sekarang. Bang Rudi, silakan Bang. Nah, secara singkat aku hanya berpedoman kepada 2 ayat, gak banyak. Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 2 ayat 17 di mana mengenai waktu.
dan Kejadian 2 ayat 14. Udah itu aja, tak ada yang lain. Oke. Pertanyaan saya ke abang, apa kaidah abang dalam menafsirkan ayat itu sehingga membuat tesis itu? Kaidahku kan sudah jelas itu. Kita buka dulu Kejadian 2 itu, Kejadian 2 ayat 14 itu ya. Saya memulainya bukan Kejadian 2 ayat 14 dulu, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada yang kau makannya pasti engkau mati. Ini sudah jelas. Hari ada dikatakan di sana hari. Andai kata itu 24 jam, maka si Adam itu harusnya mati esok harinya. Umur Adam tidak 930 tahun, tetapi 24 jam. Itu yang pertama. Artinya waktu yang dibilang Tuhan di situ bukan waktu 24 jam. Di bumi kan memang 24 jam. Atau kita mau mengatakan, wah pertama bumi diciptakan waktunya bukan 24 jam, 1 hari ya. Mungkin begitu lagi nanti kan. Sama dengan kita bilang Efrat dan Tigris, yang lainnya kan bergeser bumi begini begono. Mungkin ini jadi bergeser bumi 1 hari jadi 930 tahun bisa aja. Oke, silakan. Saya coba jawab bang. Nah, kalau kita pakai kalimat abang tadi itu akan merusak pengertian kita bahwa tidak ada satupun ayat firman Tuhan di kitab Kejadian itu yang mengatakan pada waktu kau makan buahnya seketika itu juga kau mati. Tidak ada. Yang ada engkau mati. Dan memang Adam akan mati. Dari mana dia Adam mati? Makanya di sana dikatakan engkau akan apa? Hukuman setelah dia dihukum itu maka engkau akan mati. Ada perintahnya. Jadi kenapa? Karena akibat dari makan dia baru dikatakan engkau mati. Tetapi tidak ada satu pesan firman Tuhan pun dari kitab Kejadian pertama. Waktu kau makan buah itu seketika itu kau mati. Tidak ada. Itu jawaban saya. Ya betul. Dan aku bukan mengatakan seketika. Dan aku setuju itu. Tapi pada hari. Hari merujuk kepada satu takaran waktu. Takaran waktu di bumi 1 hari 24 jam. Takaran waktu Tuhan 1 hari 1000 tahun manusia. Mana yang lebih benar, Adam mati 24 jam atau Adam mati 930 tahun sebelum 1 harinya Tuhan? Nah, oke, kita akan buka pengertian abang dari 1000 tahun itu ya, yang 1000 hari kan? Itu dari sebentar dari Mazmur Mazmur 90 ayat 4. 90 ayat 4. Ya. Oke, tolong klik di situ 08141 itu. Ya, sudah. Oke, kita lihat apa keterangannya di situ. Nah, semuanya, apa kabar? Izinkan saya menjeda dulu sebentar saja video yang ada di channel ini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya, juga panjang umur. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton, pendukung setia channel ini, yang menyukai channel ini. Terima kasih yang telah subscribe, like, komen, ataupun share. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya ya di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Jika suka dengan channel ini, dan harap ditonton video-video ini sampai selesai agar apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman dan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan kembali. Tapi kan kata di situ division of time. Nah, itu tidak merujuk kepada satu bilangan pasti 1000 tahun, tetapi dia sang penulis membicarakan bahwa harinya Tuhan itu sama dengan sangat lamanya waktu kita. Jadi tidak merujuk kepada sebuah kata betul-betul 1000, betul limit 1000. Ya, itu indikasi saja, hanya indikasi. Ya. Jadi makanya saya bilang di sini banyak hal-hal yang kita harus lihat kepada konteks si penulis, Bang. Jadi maksudnya betul mati di situ pada hari waktu engkau mati. Maksudnya apa? Allah sudah menjatuhkan hukuman pada waktu itu. Kan pada hari itu juga maka Allah datang, gitu loh. Maka ada hukuman mati, engkau akan mati. Itu, Bang. Gitu loh. Itu kalau dari saya, gitu, Bang. Oke. Dirimu sudah mengambil, aku ikut pikiranmu ya, sudah mengambil dari sabda itu bahwa 1000 tahun situ mengatakan waktu yang lama. Sementara kalau merujuk kepada pernyataan 24 jam itu waktu yang singkat. Jadi yang benar mana? Bukan, maksudnya itu pengertian kekaguman bentuknya jamak waktu Tuhan dibandingkan nanti kan waktu ini ada 2, Kairos dan Kronos. Nah, sedangkan kita bicara konteks di Kejadian 3 itu dia menggunakan kata yom. Bukan kata afinitif. Kalau nanti dibuka di kitab Petrus juga ada tentang 1000 tahun ya kan, ada. Dia menggunakan kalimat jamak afinitif.
Artinya sesuatu penjelasan tentang masa yang tanpa batas kepada sisi manusia. Sedangkan ketika masuk dalam kitab Kejadian, dia menggunakan kurun waktu yom yang dibatasi. Itu perbedaannya, Bang. Ya, berarti kalau kamu menggunakan kalimat dasar yang pertama bahwa itu yom, artinya hari Selasa si Adam sudah mati 24 jam umurnya. Berarti kamu mengatakan itu di bumi Kan tidak seketika itu, Bang. Tidak ada ayatnya seketika itu. Iya, pada hari itu engkau kalimat iya. Iya, oke, sama kita bedah. Ayo. Di ayatnya pada hari engkau mati ya. Berarti 24 jam. Ya, iya. Coba Pak Piong coba buka ayatnya, Pak Piong. Oke, sudah. Tetapi saya baca. Bukan, lihat rujukan strongnya, Bang. Scroll ke bawah. Pastilah engkau akan mati, ya. Pastilah engkau akan mati. Coba lihat 04, klik yang itu, Bang. 04191. Nah, di sana dijelaskan apa? Dead body in no wise. Kematian tubuh tanpa hikmat. Jadi maksudnya di sana kematian tubuh tanpa hikmat, ada batasan limit yang Tuhan tentukan pada waktu itu pada manusia. Jadi bukan mati langsung dead, tidak, tapi ada batasan. Tuhan jadi membuat batasan usia manusia dan manusia tanpa hikmat. Itu loh, Bang. Itu rujukannya. Oke. Jadi betul-betul mati. Itu juga tafsir. Ya, yang kamu bukan tafsir, Bang. Itu bukan tafsir. Ini adalah itu bukan tafsir, Bang. Kalau BDB itu bukan tafsir. Bang, BDB TOT bukan tafsir. Bang, BDB TOT adalah ornamen pertama yang paling baku untuk menjelaskan tentang kata demi kata. Jadi itu adalah kalimat yang dipakai pada masa itu, budaya itu, gitu loh, Bang. Itu bukan tafsiran, Bang. Ya, budaya itu. Siap. Jadi, kamu bilang satu masa yang terukur. Ya udah, matinya harus 24 jam. Enggak, Bang. Kalimat buyong. Bukan. Karena apa? Jadi iya, gimana? tapi itu bicara, Bang. Yang jam itu adalah penciptaan siang dan malam. Tapi kata mati di situ, ya mati di situ merujuk pada pengertian engkau akan mati, bukan mati fisik. Bukan mati fisik langsung detik itu, tidak. Tapi engkau punya limit hidup, itu kata Tuhan. Jadi beda dengan waktu Allah menciptakan bumi ada siang dan malam, bukan itu maksudnya. Ya. Gitu loh. Tidak ada, pada mulanya Tuhan tidak menciptakan limit hidup. Enggak ada itu. Di mana? Iya, makanya setelah manusia mati, Bang, itu kan ayatnya tadi yang Abang pakai itu kan? Yang Abang pakai itu, pada hari engkau makan buah itu, engkau akan mati. Nah, sekarang jelaskan hari itu betul-betul hari atau apa? Coba jelaskan. Terserah pakai bahasa asli mau bahasa Indonesia. Coba buka kliknya itu lagi, Bang, di atasnya Pak Piong 03117. Oke. Geser ke bawah, Bang. Definisi ke bawah. Definisi. Ya. Nah, kata maksud daripada hari, pada hari engkau makan buah itu tidak merujukkan waktu engkau mati itu pada detik itu. Maka itu bisa terjadi today, tomorrow, besok, atau kapanpun Allah mau tentukan. Berarti ada limit. Maka dikatakan ada 24 periode waktu. Ya, 24 periode waktu yang berlaku pada manusia, dan itu dibatasi. Makanya dia ada batasan usia, itu maksudnya. Jadi bukan seketika itu dia mati, tetapi ada periode yang berlaku pada sisi manusia itu. Gitu, Bang. Ada periode, jadi ada periode hidup dia. Periodenya satu hari Tuhan. Bukan, Bang. Satu hari Tuhan. Bukan, karena nggak ada ayatnya. Kan ada ayatnya waktu dia disuruh mati, Bang. Kan ada ayatnya waktu disuruh dia mati. Yom itu day, hari. Nggak bisa kau rubah-rubah itu. Itu tafsir mereka yang tidak bisa menjawab. Bukan tafsir, Bang. Bang, ini bukan tafsir, Bang. Itu tafsir. Aduh, Bang, kalau aku bilang tafsir nanti di TWOT ketawa orang, Bang. Memang itu bukan tafsir, Bang. Bukan, Bang. Tadi kamu sudah. Pertama kamu bilang yom. Sekarang coba buka yom itu. Ini share screen dulu, share screen. Iya, buka yomnya. Yom, day, time, year, day, semua waktu manusia ini semua. Iya, makanya itu. Makanya, Bang, waktu si Musa menuliskan ada siang, ada malam, itu bicara tentang waktu yang terjadi yang Tuhan ciptakan di manusia. Itu loh, Bang. Ya. Nah, sedangkan beda dengan waktu. Gantian bicara, slow lah. Siap, Bang. Sorry, Bang. Jaga emosi, slow. Enggak, Bang. Kalau ini waktu manusia, maka umur Adam tuh kalau ini umur manusia, kamu baca di situ paling day 24 hour period. Artinya si Adam umurnya tidak lebih dari 1 hari. Tidak ada di situ dibilang lebih dari 1 hari day itu, nggak ada. Silakan. Ya,
Nah, makanya saya bilang tadi, waktu kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Kalimat mati di situ, maka kita harus merujuk pengertian matinya. Karena abang bilang tadi pada seketika itu, maka kita merujuk pernyataan Allah langsung. Pada waktu kau makan buah itu, maka engkau akan mati. Maka apa? Ya? Tolong diperbaiki, aku tidak pernah bilang seketika itu. Pada hari engkau dimakannya, tidak pernah aku bilang seketika. Tidak ada aku bilang seketika itu. Tetapi aku bilang pada hari. Maka yang kita bahas hari manusia atau hari Tuhan. Dirimu mengatakan yom itu adalah hari manusia, maka 24 jam. Artinya umur si Adam tidak sampai 1 hari. Faktanya, bukan gitu umur si Adam 930 tahun. Iya, bukan gitu pengertian Bang. Gini, kasih ilustrasi Bang. Ini kan Adam. Tuhan ciptakan Adam. Nah, waktu Tuhan ciptakan Adam ini, waktu dalam penciptaan itu, Tuhan sudah ciptakan waktu, yaitu waktu dalam wujud manusia. Nah, tetapi ketetapan untuk Adam mati, bukan waktu Tuhan ciptakan dia ada kematian, tidak. Tetapi Tuhan perintahkan, Adam, kalau kau nanti mati, kalau kau makan buah itu, kau mati. Tapi perhatikan kata mati yang dikatakan Allah pada waktu engkau akan mati. Mati yang dipakai waktu engkau akan mati, kata Allah itu adalah engkau punya batasan limit waktu. Nah, makanlah dia, makan buahlah dia kan, makan buah. Nah, dia menjadi apa? Mati memiliki batasan waktu hidup. Itu maksud saya Bang. Jadi dia berlaku batasan waktu hidup itu sama dia. Itu pengertiannya gitu Bang. Nah, batasan waktu hidupnya berapa? Iya, Tuhan lah yang tahu kan, nggak ada ditentukan Tuhan di situ. Tapi ada engkau akan mati. Sudah dijelaskan pada hari itu, nggak bisa kau hapus kalimat pada hari. Dan kau mengaku itu yom, dan kita lihat sudah 31 pada hari. Tadi udah dijelaskan Bang. Ini loh Bang. Ya. Waktu tadi Tuhan buat nih, dibuatlah dia pada waktunya. Nah, pada hari engkau makan buah itu, artinya berbicara tentang engkau akan punya batasan limit waktu, tetapi bukan seketika itu. Bukan seketika hari itu juga. Aku tidak pernah bilang seketika. Kau sendiri yang bilang yom. Pegang kata-katamu. Iya, maksudnya itu artinya kalimat yom 24 jam. Iya, jadi manusia itu punya batasan gitu loh, Bang. Ya. Dirimu sudah membawa ke bahasa asli. Bahasa asli mengatakan di sini day, time, year, ini ada day, ada ini day itu 24 hour period. Iya, itu merujuk batasan Bang. Itu merujuk batasan. Ya, itu merujuk batasan. 24 jam. Iya, tapi bukan berarti peristiwa itu harus terjadi dalam 24 jam, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya Bang. Rujukan ayat itu bukan itu maksudnya. Bukan tafsir Bang. Itu tafsir. Bang, lihatlah penjelasan di bawahnya. Itu berbicara tentang limit. Sebentar. Iya, limitnya 24 jam. Kalau limit waktu yang berlaku. Jadi gini, maka limitnya 24 jam. Iya, menunjuk 24 jam, ya. Tapi bukan berarti kematian dia bukan 24 jam. Nah, bukan, Bang. Bukan gitu loh. Bentar. Usahakan kalau menggunakan bahasa asli, gunakanlah bahasa asli. Kalau itu kan bahasa asli, Bang. Tertulis, silakan yang tertulis. Ya, 24 jam. Iya, 24 jam artinya limit gitu, Bang. Limit, ada limit. Limitnya 24 jam. Ya udah, tapi kan artinya apa yang kamu tafsirkan sudah salah. Karena kalau terbuka di Kejadian 5 ayat 5. Saya belum nafsir loh nih Bang. Saya belum nafsir. Ini masih pakai di bibi doang. Udah menafsir. Saya baca loh Bang. Sebentar. Kalau belum menafsir, dia harus mati 1 hari itu baru. Loh, itu tafsiran Abang. Karena Abang kan nunjuk kalau dia harus mati itu tafsiran Abang. Benar. Tidak tafsirku. Ini bahasanya sudah dibilang 24 jam ini ini nih. Tidak ada tunjukannya 24 jam dia mati, Bang. Kamu bilang limitnya yom itu hari. Bukan hari, day. Hari itu 24 jam, baca yang ke kanan itu. Kamu kan iya, tapi kalimat maksudnya gini, Abang harus lihat dulu ayat itu ditulis pada ayat apa, sedangkan kita bahas kan waktu dia mati makan buah. Nah, pernyataan mati makan buah itu keterangan Alkitab apa? Yaitu tadi, dia punya batasan usia jadinya. Waktu Allah katakan loh, Allah yang katakan waktu engkau makan buah itu, waktu engkau makan buah. Usianya yom. Batasan batasan maksudnya hitungannya jadi punya limit gitu loh Bang, itu pengertiannya. Iya, limitnya. Nah, limit yang dihitung di situ ada 24 jam, yom. Betul. Tetapi bukan berarti umurnya jadi yom, bukan. Tidak pakai tetapi. Kalau kamu bilang limitnya 24 jam ya 24 jam. Kalau menafsir, makanya coba satu-satu loh. Kita bicara yom tadi dalam kasus apa? Kemudian mati dalam kasus apa? Nah, kalau yom dalam kasus ini bicara tentang kejadian waktu dalam manusia yang 24 jam itu yang punya limit. Bukan limitnya sampai 24 jam aja, enggak. Itu tafsir. Bukan berarti itu. Bang. Ada keterangan kan di situ.
Aduh, itu bukan ketafsiran saya, itu belum masuk tafsir, Bang. Keterangan dibuat oleh penafsir. Bang, yang namanya kamus itu dipakai pengertian bahasa itu, Bang. Pada masa itu, saya belum buka tafsiran loh, Bang. Kamus adalah manusia. Jadi kalau abang sendiri nggak percaya dengan bahasa aslinya, kalau abang sendiri nggak percaya dengan kamus aslinya gimana? Kalau bahasa aslinya kan saya sudah bilang tadi, Bang, dia punya waktu. Percaya dengan bahasa asli. Nah itu, Bang, marilah kita buka. Makanya abang buka sabda pun dia akan merujuk. Bukan 24 jam waktu. Sebentar. Iya, coba gimana. Kalau kamu bilang sesuai yang tertulis, iya, maka kamu merujuk kepada bahasa aslinya. Yom itu dibuat 24 jam. Kalau sudah 24 jam, jangan kamu bilang kecuali ini itu nggak boleh. Kalau mau yang tertulis, itulah tertulis 24 jam. Begini ya, Bang Rudi, maksud saya gini, ketika berbicara 24 jam, pada ayat mana dikatakan yang 24 jam? Sedangkan kalau kita hubungkan yang mati, kalimat mati itu, pengertiannya apa pada ayat itu? Nah, pengertian maksud saya tadi tentang waktu. Kan kita bicara tentang Yom siapa? Musa memakai kata Yom. Dirimu ya. Ya, makanya aku bilang kalau tertulis, maka 24 jam titik limitnya. Selesai. Bukan limit kematian manusia, Bang. Maksudnya Yom itu. Itu bukan pengertiannya. Tafsir. Bukan tafsir. Lihatlah kan apa? Coba abang klik deh, abang klik, coba. Abang klik mana tadi, Yom? Manusia menafsir. Ya ampun, Bang, mana ada kamus tafsir, Bang? Kalau kamu sudah bukan tafsiran, Bang. Ya sudah, klik. Ini saya klik ya. Ini 317 pada hari. Day, time, year. Iya. Terus apa lagi? Di ujungnya apakah dia merujuk tentang kematian? Apakah dia merujuk kematian? Dia merujuk kematian. Tidak, itu bicara jam gimana sih? Makanya saya bilang itu hanya merujuk. Tidak bisa menjawab. Itu makanya aku jawab apa yang tidak bisa menjawab. Gini loh, Bang. Dengar sebentar. Siap. Yang dibuat oleh sabda itu, orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dunia, maka mereka membuat tafsir itu sendiri. Tafsir itu, Bang, bukan, Bang. Abang coba, Bang. BDB TWOT bukan dibuat oleh sabda, Bang, bukan. BDB TWOT itu sudah ada lama, 1900. Bukan Tuhan, bukan, ya, Bang. Kan Tuhan. Ya ampun. Terus Bang, kalau kau percaya langsung 100%, kita hanya percaya kepada Alkitab. Iya, tetapi kan kita harus lihat konteks bahasa asli, Bang. Bahasa aslinya, Bang, sesuai dengan budaya itu. Budaya yang dipakai, gitu loh, Bang. Iya, itulah konteks bahasa asli. Dong, 24 jam. Iya, tetapi bukan merujuk kematian. Bukan merujuk ke kematian itu pengertian Yom. Itu bicara tentang limit waktu, ada yesterday 24 jam, itu maksudnya. Ada waktu yang berlaku, itu maksudnya, Bang. Bukan tentang kematian manusianya, Bang. Iya. Itulah. Terus iya, masalahnya di mana? Limit waktunya 24 jam. Limitnya 24 jam. Enggak ada yang bilang 24 jam, Bang. Bukan. Itu maksudnya limit 1 hari, Bang. Berbicara limit yang berlaku di bumi. Aduh. Iya, arti kan kita arti, makanya kamu bukan itu. Maka 1 hari dia harus mati. Iya. Nggak ada ayatnya dia 1 harus mati, Bang. Nggak ada ayatnya dia 1. Dia hanya bicara tentang punya batasan limit. Kan itu Tuhan bilang, pada hari engkau limit, coba bertanya. Ya, yang mana? Nih. Pada hari engkau tadi Tuhan Allah pada hari engkau pada hari engkau makan buah itu engkau akan mati. Ya. Pada hari engkau akan mati. Maka kita lihat maksud kata mati dulu. Mati dulu supaya kita mengerti esensi matinya di situ apa. Papi yang coba buka yang tadi aku bilang. Oke. Oh. Ya. Tuh, Pak. Itu penjelasannya, Pak. Apa yang membuat penjelasan itu? Tuhan atau manusia? Ya ampun, Bang. Kalau kayak gitu kita nggak mengerti konteks bahasa aslinya, Bang. Kalau begitu pemikiran Abang. Karena Alkitab ini kan ditulis dengan zaman masa itu, Bang. Maka kita harus pakai pengertian orang yang menulis masa itu, Bang. Bukan orang masa itu menulis ini, masa sekarang yang menulis ini. Yang masa memang itu orang menulis Musa. Memang orang yang menulis kamus ini adalah orang yang hidup pada tahun 1906, tetapi merujuk pada budaya pada waktu itu, Bang. Kalau enggak itu rujukan kita, apalagi kita merujuk kepada bahasa aslinya, Bang. Kalau kamusnya. Berapa jauh dari Musa ke zaman 906? Oh, jauh banget, Bang. Jauh banget, Bang. Ya sudah, jauh banget. Berarti semua reka-reka. Bukan reka-reka, Bang. Tapi kita kan bisa memakai budaya pada waktu itu, memakai kata itu. Kalau kayak gitu nanti semua Alkitab ini reka-reka, Bang. Memang iya. Bukan Alkitab yang reka-reka, tafsirnya yang reka-reka. Itu yang sekarang buka itu kan tafsir. Aduh, kamu tidak mengakui itu tafsir. Yang dikatakan tidak tafsir itu hanya isi Alkitab. Yang dikatakan tidak tafsir itu hanya isi Alkitab. Nah, Abang bisa mengerti konteks aslinya dari mana, Bang?
Bahasa asli kan? Nah, untuk mengerti bahasa asli, Dari Alkitab. Ya, bahasa Ya, asli. Oke. iya. Oke, Nah, sekarang- untuk mengerti konteks penulisannya dari mana, Bang? Bentar. Kalau kamu bilang zaman Musa sudah dikenal 1 hari 24 jam, mana buktinya? Lah itu dia menggunakan kata yom. Dia memakai kata yom itu merujuk pada Coba googling perhitungan 1 hari 24 jam setelah sains ditemukan. Zaman Musa mana ada 1 hari 24 jam? Justru sebabnya itulah sekarang. hebatnya Bible, Bang. Sebelum sains Iya. menemukan Alkitab sudah menjelaskan. Nah, Itulah hebatnya Alkitab, iya. Bang. Berarti Abang Ingat meragukan ketika kedaulatan Alkitab. Enggak. Ingat ketika Yesus berkata 1 hari 12 jam, bukan 24 jam. Itu maksudnya pengertiannya bicara tentang Nah. dari pagi sampai menjelang malam, bukan 24 jam sampai besok paginya. Itulah sebabnya Lihatlah budayanya, Bang. Enggak. 1 hari 24 jam itu setelah orang mengerti sains, ya kan? Sebelumnya Bang, orang tidak salah mengerti Bang, sains. bukan begitu Bang. Jauh lebih hebat firman Tuhan daripada sains. Alkitab sudah menentukan Betul. waktu sebelum munculnya Makanya, sains. Sebentar, Alkitab tidak menentukan. Shalom, sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Itulah tadi cuplikan tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan bagi yang suka dengan channel ini, mohon ya dibantu di like, di komen juga, ataupun di share juga ke sosial media kalian, ataupun di subscribe jika juga dengan channel ini. Saya ucapkan atau nuhun, mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua, amin.